mencermati informasi yang menerangkan terdapat ulah oknum tidak bertanggung jawab yang sengaja menimbun masker untuk mendapatkan keuntungan lebih di tengah persoalan wabah virus corona yang melanda dunia dewasa ini, ditanggapi serius oleh pihak Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi Veritas kepada RRI mengatakan, pihaknya menyatakan siap untuk menindaklanjuti jika terdapat kelangkaan masker berpotensi indikasi penimbunan. Melalui jajaran kejaksaan yang beralamat di belakang balok ini, kajian hukum untuk menyikapi hal tersebut akan diupayakan. Tidak hanya kebutuhan masker yang menyita perhatian saat ini, termasuk juga hand sanitizer. Ketika dirinya menggunakan jasa penerbangan, memang publik di kawasan bandara menggunakan masker, sehingga menunjukkan tingkat kewaspadaan masyarakat akan bahaya virus corona. Namun mencermati hal demikian, tentu tidak perlu berlebihan melakukan tindakan. Itu juga akan kami pantau, akan kami selidiki juga apakah memang tingkat pemakaian itu memang yang tinggi karena orang sekarang takut, orang cemas sehingga orang mengkonsumsinya juga banyak sehingga di peredaran atau di pasar itu jadi berkurang, begitu kan? Atau tindakan-tindakan spekulan. Nah, ini juga nanti akan muaranya ada hukumnya juga. Ya, kalau kita lihat dari tingkat kewaspadaan masyarakat sekarang, ini banyak dari masyarakat sekarang pengguna bandara itu sudah memakai masker gitu kan, karena itu. Tapi kita melihat yang betul-betul sangat ekstra hati-hati itu juga sekarang tidak begitu saya lihat di bandara. Kita tidak pernah diperiksa suhu badan juga gitu kan. Kita berbeda dengan yang kita lihat kalau di medsos itu di luar negeri itu sangat ketat. Marti Apriyanti, salah seorang warga Kelurahan Tarodipo, Kecamatan Guguk Panjang, menyebutkan dirinya juga baru-baru ini melakukan perjalanan keluarga ke ibu kota Jakarta menggunakan jasa penerbangan. Menurutnya rasa ketakutan masyarakat tampak dengan penggunaan masker. Bahkan dirinya membeli masker seharga Rp10.000 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Disebutkan dirinya juga mencermati langsung penerapan hal yang sama di hotel dan pusat perbelanjaan, hingga ditempatkan hand sanitizer yang dapat digunakan pengunjung. Untuk penumpang mulai dari masuk bandara, kita sudah melihat sepertinya ketakutan masyarakat sendiri ya terhadap corona ini. Hampir semua memakai masker. Ketika kita memakai kendaraan online, sopirnya pun menyarankan kita untuk memakai masker. Untuk harga masker pun di bandara itu yang biasanya berapa ya satu itu, sekarang udah satu pieces itu kemarin itu saya beli 10.000 satu pieces. Di beberapa tempat di Jakarta seperti mall, hotel gitu, kita melihat sebagian orang itu udah memakai masker dan disediakan cuci tangan antiseptik yang langsung pakai. Karena beberapa tempat pun kita lihat biasanya ramai pada hari libur seperti mall dan sekarang sepi. Sementara itu diberitakan RRI, Ombudsman Republik Indonesia minta Kepolisian Republik Indonesia tidak melakukan pendekatan pidana dalam menindak oknum yang diduga melakukan penimbunan masker. Dikhawatirkan akan memiliki resiko jika nantinya tidak terbukti di pengadilan hingga menimbulkan persoalan baru. Justru dilakukan pendekatan dan penindakan persuasif, pemerintah bisa menerapkan sanksi administratif kepada pelaku penimbunan. Kemudian Ombudsman menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan kebijakan larangan ekspor dan pembatasan harga masker. Ahmad Iksan melaporkan. Hingga saat ini informasi terkait virus corona masih menyita perhatian dunia, sehingga masyarakat perlu mencermatinya dengan bijak tanpa bersikap paranoid. Pola hidup bersih dan sehat atau PHBS seharusnya diterapkan dalam keseharian. Hal demikian disampaikan oleh salah seorang dokter Puskesmas Tigobaleh, Kota Bukit Tinggi, Dr. Yeni, spesialis dokter layanan primer, usai penyampaian materi pencegahan dan penanggulangan dini virus corona di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi lebih jauh kepada RRI mengatakan, butuh penyampaian informasi yang benar bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan tanggapan atau kekeliruan hingga berujung pada berita hoax. Penyuluhan dan penyebaran beragam media seperti brosur juga dapat menjadi langkah positif untuk menghindari hoax tersebut. Kita harus menyebar informasi yang benar ke masyarakat mengenai gejala, kemudian juga bagaimana kita cara pencegahan dan bagaimana antisipasi supaya tidak terinfeksi nantinya ke masyarakat. Bisa berupa penyuluhan, bisa berupa nantinya ya spanduk ya Pak ya. Menurutnya partisipasi jurnalis dalam penyuluhan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi dapat mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, di mana kebiasaan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dapat membantu melarutkan virus seperti COVID-19. Bahkan di lingkungan sekolah, murid sejak dini diajari dan dibiasakan melakukan aksi kebersihan tersebut.
Disebutkan Dr. Yeni, spesialis dokter layanan primer, terdapat masa inkubasi pada semua penyakit di mana seseorang yang terinfeksi kuman atau virus belum menampakkan gejala atau penyakit. Kebiasaan berjabat tangan atau bersalaman yang ikut mendapat sorotan terkait penyebaran virus corona ditanggapinya dengan selektif pada kondisi tertentu. Jangan sampai di tengah keluarga terdapat larangan untuk bersalaman jika berada di daerah terdampak atau terdapat seseorang yang terinfeksi terjangkit virus tersebut, maka boleh saja tindakan untuk tidak bersalaman dilarang, seperti berada di event internasional. Sabun itu fungsinya adalah untuk melarutkan virusnya. Dinyatakan bahwa virus itu terbuat lapisannya oleh lemak, nanti deterjen akan menghancurkan dia. Fasilitas cuci tangan pakai sabun itu umumnya sekolah udah punya. Mungkin kita giatkan kembali, mengingatkan kembali. Pada masa inkubasi, pasien yang terinfeksi itu tidak akan langsung sakit, tapi ada masa inkubasi mana kumannya di dalam berkembang ataupun masih diam belum menimbulkan gejala. Itu semua penyakit ada masa inkubasi. Mungkin pasien yang dinyatakan positif ternyata virusnya sudah bisa terdeteksi, tapi gejala belum muncul. Diketahui Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi melibatkan insan pers yang tergabung pada Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Bukit Tinggi untuk mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan dini virus corona. Agenda tersebut dilangsungkan di Aula Pertemuan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi di belakang balok. Masyarakat dapat mengenali gejala utama yang diduga terjangkit virus corona, seperti demam atau meriang, batuk, nyeri tenggorokan, sulit bernafas atau sesak nafas, disertai nyeri kepala, pegal-pegal atau nyeri otot, dan diare. Konsultasi kepada layanan kesehatan pertama merupakan langkah terbaik. Ahmad Iksan melaporkan. Pendengar dimanapun berada, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Bapak Veritas, didampingi oleh Bapak Kasih Intelijen, Bapak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik nih Pak Kajari, dua agenda penting yang dilaksanakan di Kejaksaan melibatkan insan jurnalis. Bisa Bapak sampaikan apa yang menjadi pencermatan Bapak? Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi ada hal yang mendasar yang kami rasakan cukup penting sehingga kami angkat acara ini dengan melibatkan rekan-rekan pers dari media. Yang pertama, kami berpikiran begini, bahwa wartawan itu adalah orang-orang di lapangan. Nah, garda terdepan dari pemberitaan, dari suatu sosialisasi itu adalah para wartawan. Rekan-rekan pers itu kami ajak untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi pencegahan dan penanggulangan dini dari virus. Diharapkan nanti secara berkesinambungan atau titik tular dari apa yang kita peroleh hari ini bisa langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Sama dengan halnya kami, bahwa kami sekarang lebih banyak mengakses atau lebih banyak berkolaborasi dengan masyarakat dengan program-program yang kami canangkan begitu. Nah, sangat tepat rasanya rekan-rekan pers kami ajak untuk saling sharing, saling mendapatkan masukan lah, sehingga tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan paranoid, tidak menimbulkan fobia bagi masyarakat terhadap virus corona ini. Apakah dengan melihat tadi paparan dari Bu Dokter ya Pak, kondisi mungkin persoalan masker, apa kira ada program juga akan merujuk kali itu Pak? Iya, tadi juga menurut narasumber itu kan sekarang ada kelangkaan dari masker, ada kelangkaan dari itu juga akan kami pantau, akan kami selidiki juga apakah memang tingkat pemakaian itu memang yang tinggi karena orang sekarang takut, orang cemas sehingga orang mengkonsumsinya juga banyak sehingga di peredaran atau di pasar jadi berkurang, begitu kan? Atau tindakan-tindakan spekulan. Nah, kami akan coba jauh di lapangan. Ini nanti Pak Kasih Intel dengan timnya juga akan nanti melakukan penelitian lah itu kan. Kalau memang terjadi nanti ada kerja-kerja dari spekulan, nanti akan muaranya ada hukumnya juga itu kan. Nah, para rekan-rekan pers tadi kan juga sudah mendengar sendiri gitu kan. Dengan begini ya kami minta lah kalau memang ada para spekulan di luar yang coba menumpuk ini barang dengan harapan nanti suatu saat ini harganya akan melonjak karena tingkat kebutuhan orang tinggi, maka ini warning lah bagi kami gitu kan. Pak, bahwasanya Pak Kajari sendiri sejauh ini cukup bernuansa ya hadir di bandaran. Apakah memang Bapak merasakan suatu kepanikan, kekhawatiran atau juga dari penumpang lain Pak di bandara? Ya, kalau kita lihat dari tingkat kewaspadaan masyarakat sekarang, ya, ini banyak dari masyarakat sekarang pengguna bandara itu sudah memakai masker gitu kan. Karena itu, tapi kita melihat yang betul-betul sangat ekstra hati-hati itu juga sekarang tidak begitu saya lihat di bandara. Kita tidak pernah diperiksa suhu badan juga gitu kan. Kita keluar masuk masih
masih normal-normal lah kalau kita melihat. Berbeda dengan yang kita lihat kalau di medsos itu, di luar negeri itu sangat ketat. Kita masuk ke dalam ruangan tersendiri, di sana diukur suhu badan gitu kan. Tapi untuk BIM saya lihat itu masih normal-normal saja, tidak ada hal yang begitu. Itu mungkin karena keyakinan masyarakat juga bahwa corona itu belum parah masuknya ke Indonesia, baru sebatas berita-berita lah begitu. Pak, pesertanya kan hari ini juga melibatkan tadi insan jurnalis sendiri ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak tadi juga sempat sampaikan untuk meminta ya Pak lampiran anggota dari PWI ini. Bapak punya pencermatan apa Pak? Iya, karena sebagai organisasi tertua sebenarnya wartawan PWI itu kan. Nah, kami juga selama 1 tahun saya di sini juga saya belum punya data yang akurat karena banyak dari wartawan ini juga berafiliasi ke organisasi lain kan. Nah, ini mumpung karena PWI ada, makanya tadi kami minta data-datanya. Mungkin bagi kami itu sangat penting juga itu melakukan semacam pendataan begitu. Masih ada tanda kutip ada oknum yang sama wartawan datang ke selama di Bukit Tinggi ini insya Allah tidak ada hal yang begitu signifikan itu kan, normal-normal saja. Kawan-kawan dari wartawan itu betul-betul sebagai mitra kami ikut membangun kejaksaan ini dalam segi pemberitaan gitu kan. Kami juga cukup bangga dan bahagia selama ini didampingi, diviralkan oleh wartawan, dan kami juga sesuai dengan keterbukaan publik, kami siaplah untuk memberikan informasi-informasi bagaimana penegakan hukum. Kami tidak hemat bahkan royal dalam pemberitaan selagi itu merupakan kewenangan kita masing-masing kan begitu. Kak Jari sudah berbincang dengan RRI kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, apa untuk tangan? Oh, di kantor pakai bang. Aduh, dari kantor ada dia. Cuma kan kendalanya kan tahu sini bang, masker mahal, ya kan? Kalau kami kan yang mau dikasih di kantor kan, itu memang ada dia dari kantor. Itu kurang tahu juga bang. Tapi nggak mau dia tuh naik, lumayan signifikan lah naik. Ayo, kalau ditampil dulu gini kan yang daerah Pujuk, Rokan Hilir kok nggak gitu banget orang pakai masker tuh. Cuma kalau di Pekanbaru, di Kota Pekanbaru nggak tahu juga kan. Soalnya itu jarang ke Pekanbarunya bang ya, paling dalam sebulan tuh sekali kebakarnya. Kalau di Siko ya, kalau sampai di Siko ya, tapi kalau di daerah-daerah lain nggak tahu juga dulu. Siko memang nggak barik gitu mana pakai masker orang tuh. Semua ragonya yang ngiri. Nah itu lah aduh parah lo waktu dari asuk dulu nomor itu kan lah bawa masker satu orang nggak lo semua itu loh. Kalau di Medan nggak ada sih, paling normal-normal aja sih. Paling kalau di Medan 2.500 sih maksud satu ya, kayak gitu aja sih. Nggak nyampe 5.000-an. Enggak, 2.500 sih kalau di Medan ya. Di Medan 2.500. Kayak gitu di Medan nggak gitu happening nggak gitu heboh aja sih. Paling cuma antisipasi masker, terus hand sanitizer, udah itu aja. Nggak gitu. Enggak. Kalau pakai masker itu dia kan hanya untuk yang sakit. Kalau untuk yang sehat nggak pakai masker. Paling di sini kebiasaan pakai masker paling untuk menghindari debu aja sih. Kalau untuk kayak gitu enggak ada. Itu memang dirasakan kita kesulitan untuk mendapatkan masker karena beberapa tempat di toko obat maupun apotek bisa dikatakan habis juga ya. Jadi sementara untuk menangani dari virus corona ini sebaiknya kita pakai menutup hidung dan mulut dengan sebu. Daripada kesehatan kita dasarnya clean and clear, artinya harus bersih, mencuci tangan pakai sabun, terus kemudian kita pakai pakaian terus bersih dicuci supaya tidak melekat kuman-kuman virus yang bertebaran di udara yang terbuka alam bebas ini.